Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanif Lutfiansyah Azhar dengan NIM 2161309 dari Farmasi A angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya izin untuk mempresentasikan hasil dari evaluasi Critical Appraisal Economic atau Critical Appraisal Economic Evaluation dari artikel yang berjudul Cost Effectiveness Analysis of Herbal Medicines in Children with Idiopathic Short Stature. Pada pertanyaan pertama, ya ini was a well-defined question uh, posed in answerable form. Ya, penelitian ini mengajukan pertanyaan yang terdefinisi dengan baik terkait efektivitas biaya pengobatan herbal untuk menangani idiopathic short stature atau ISS pada anak-anak. Dan penelitian ini menilai baik biaya maupun efek dengan menghitung rasio efektivitas biaya rata-rata atau Average Cost Effectiveness Ratios ACERS dari obat herbal dalam hal pertumbuhan tinggi badan dan persentil tinggi badan pada anak-anak dengan ISS. Penelitian ini juga melibatkan perbandingan 5 obat herbal representatif yang digunakan dalam pengaturan klinis untuk menangani ISS, memungkinkan analisis efektivitas biayanya. Penelitian ini juga menyatakan sudut pandang dengan berfokus pada evaluasi ekonomi dari pengobatan herbal dan ditempatkan dalam konteks untuk mengatasi masalah sosial ekonomi terkait ISS yang dapat memengaruhi rasa percaya diri anak-anak dan hasil kesehatan secara keseluruhan. Penelitian ini memberikan deskripsi yang komprehensif tentang alternatif yang dibandingkan dengan merinci 5 obat herbal yang digunakan untuk menangani idiopathic short stature atau ISS pada anak-anak, termasuk biaya dan efeknya terhadap pertumbuhan tinggi badan. Analisis mencakup informasi tentang siapa yang menerima pengobatan atau anak-anak dengan ISS, di mana pengobatan diberikan pada Rumah Sakit Pengobatan Korea Universitas Kyunghee, dan frekuensi pengobatan persediaan obat herbal untuk 60 hari. Tidak ada alternatif penting yang diabaikan karena penelitian ini berfokus pada 5 obat herbal representatif yang aktif digunakan dalam pengaturan klinis untuk pengobatan ISS. Namun penelitian ini tidak menyertakan pengobatan konvensional seperti Recombinant Human Growth Hormone atau RHGH sebagai perbandingan yang dapat dianggap sebagai alternatif yang signifikan. Alternatif ini tidak melakukan apa-apa tidak secara eksplisit dipertimbangkan dalam penelitian ini. Fokus utamanya adalah pada efektivitas biaya dari obat herbal tanpa mengevaluasi hasil dari tidak menangani SSS sama sekali. Kemudian untuk efektivitas pengobatan dengan obat herbal untuk idiopathic short stature atau ISS ditetapkan melalui analisis data klinis yang dikumpulkan dari pasien yang menerima pengobatan obat tersebut. Penelitian ini tidak menggunakan uji klinis terkontrol secara acak ataupun randomized control trial atau RCT. Sebaliknya, penelitian ini menganalisis rekam medis dari pasien yang dirawat di rumah sakit, pengobatan Korea tertentu yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan variabilitas dan kondisi praktik umum. Kemudian efektivitas tidak ditetapkan melalui tinjauan berbagai studi klinis. Penelitian ini juga berfokus pada data spesifik yang dikumpulkan dari pasien yang dirawat dengan obat herbal, bukan pada sintesis hasil dari berbagai penelitian. Data observasional digunakan untuk menetapkan efektivitas karena penelitian ini mengandalkan pengukuran tinggi badan yang dilakukan sebelum dan sesudah pengobatan dalam periode 6 bulan. Potensi bias dalam hasil dapat mencakup bias seleksi karena sampel mungkin tidak mewakili populasi anak-anak dengan ISS secara umum, dan bias pengukuran karena pertumbuhan tinggi badan dapat dipengaruhi oleh faktor selain pengobatan herbal. Penelitian ini mengidentifikasi biaya dan konsekuensi penting serta relevan untuk setiap alternatif dengan menghitung rasio efektivitas biaya rata-rata atau Average Cost Effectiveness Ratio atau ACERS dari 5 obat herbal yang digunakan untuk menangani idiopathic short stature atau ISS pada anak-anak. Biaya yang diperhitungkan mencakup pengeluaran medis langsung seperti harga obat herbal, konsultasi medis, dan pengukuran hasil pengobatan. Jangkauan biaya yang dipertimbangkan agak terbatas
dengan fokus utama pada biaya langsung yang terkait dengan pengobatan. Meskipun analisis ini memberikan jawaban yang jelas untuk pertanyaan penelitian, biaya tidak langsung seperti biaya perawatan, kehilangan waktu kerja, dan biaya transportasi tidak dimasukkan yang dapat memperluas cakupan analisis. Penelitian ini terutama mencakup sudut pandang penyedia layanan kesehatan, yakni Kyung-hee University Korean Medicine Hospital, dan tidak sepenuhnya membahas sudut pandang lain yang relevan seperti pasien, keluarga, atau pihak ketiga pembayar. Memasukkan perspektif ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dampak ekonomi dari pengobatan tersebut. Penelitian ini juga tidak memasukkan biaya modal karena hanya berfokus pada biaya operasional terkait pengobatan yang diberikan. Pengabaian ini mungkin membatasi penilaian menyeluruh terhadap implikasi ekonomi dari penggunaan obat herbal. Dan biaya biaya dan konsekuensi diukur secara akurat dalam satuan fisik yang sesuai. Penelitian ini mengkuantifikasi biaya terbaik terkait dengan obat herbal dalam bentuk pengeluaran medis langsung, termasuk jumlah kunjungan dokter dan biaya persediaan obat herbal. Beberapa item yang teridentifikasi tidak diukur, khususnya biaya tidak langsung seperti biaya perawatan, kehilangan waktu kerja, dan biaya transportasi. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut tidak dipertimbangkan dalam analisis lainnya yang dapat menyebabkan perkiraan dampak ekonomi pengobatan menjadi lebih rendah dari yang sebenarnya. Pada keadaan tertentu yang membuat pengukuran menjadi sulit, seperti ketergantungan pada rekam medis dari satu rumah sakit saja, yang mungkin tidak mencerminkan seluruh pengalaman pasien dan penggunaan sumber daya secara lengkap. Namun, penelitian ini tidak secara eksplisit menjelaskan bagaimana keadaan tersebut ditangani yang dapat mempengaruhi kekuatan temuan. Biaya dan konsekuensi pada penelitian ini dinilai secara kredibel dalam penelitian ini, di mana sumber dari semua nilai diidentifikasi dengan jelas, terutama mengandalkan biaya medis yang diambil dari pernyataan pengeluaran medis pasien di Kyung-hee University Korean Medicine Hospital. Namun, penelitian ini tidak memasukkan atau menunjukkan preferensi pasien atau klien, pandangan pembuat kebijakan, atau penilaian tenaga kesehatan dalam proses penilaiannya. Nilai pasar digunakan untuk biaya yang terkait dengan obat herbal dan konsultasi medis, karena data ini didasarkan pada pengeluaran aktual yang dikeluarkan oleh pasien. Penyesuaian tidak dilakukan untuk item di mana nilai pasar tidak tersedia atau tidak mencerminkan nilai sebenarnya, seperti biaya tidak langsung seperti tenaga kerja sukarela atau ruang klinik yang disumbangkan. Penelitian ini hanya fokus pada biaya langsung yang dapat membatasi cakupan evaluasi ekonomi secara menyeluruh. Penelitian ini juga konsekuensi sesuai dengan pertanyaan yang diajukan karena penelitian ini menggunakan analisis efektivitas biaya dengan menghitung rasio efektivitas biaya rata-rata atau ACRS berdasarkan pertumbuhan tinggi badan sentimeter dan persentil tinggi badan. Hal ini sejalan dalam tujuan untuk mengevaluasi dampak ekonomi obat herbal dalam menangani ISS atau idiopathic short stature. Penelitian ini juga tidak menyesuaikan biaya dan konsekuensi berdasarkan perbedaan waktu. Biaya dan konsekuensi yang terjadi di masa depan tidak didiskon atau discounting ke nilai sekarang. Analisis ini hanya berfokus pada biaya langsung dan hasil yang diukur dalam periode 6 bulan tanpa mempertimbangkan nilai waktu dari biaya atau manfaat di masa depan. Kemudian tidak ada justifikasi yang diberikan untuk tingkat diskon karena penelitian ini tidak menerapkan diskon atau apapun dalam evaluasi ekonominya. Dalam penelitian ini juga tidak ada analisis inkremental terhadap biaya dan konsekuensi dari alternatif-alternatif yang tidak dilakukan dalam penelitian ini. Penelitian ini juga tidak membandingkan biaya tambahan incremental cost yang dihasilkan oleh satu alternatif dibandingkan alternatif lainnya dalam kaitannya dengan efek, manfaat, atau utilitas tambahan. Sebaliknya, penelitian ini hanya berfokus pada perhitungan rasio efektivitas biaya rata-rata saja untuk setiap obat herbal tanpa menetapkan perbandingan langsung terhadap biaya dan manfaat tambahan antara berbagai opsi pengobatan. Kemudian penelitian ini juga tidak secara memadai mengakomodasi ketidakpastian dalam estimasi biaya dan konsekuensinya. Penelitian ini juga tidak melakukan analisis statistik yang sesuai untuk data stokastik terkait biaya atau konsekuensi. Penelitian ini terutama berfokus hanya pada efektivitas biaya rata-rata tanpa menambahas variabilitas atau ketidakpastian dalam estimasinya.
Kemudian analisis sensitivitas tidak digunakan dalam penelitian ini sehingga tidak ada justifikasi yang diberikan untuk nilai rentang parameter utama penelitian. Ketiadaan ini membatasi pemahaman tentang seberapa kuat temuan penelitian terhadap perubahan asumsi atau nilai input. Karena tidak adanya analisis sensitivitas yang dilakukan, hasil penelitian ini juga tidak dapat dinilai sensitivitasnya terhadap perubahan nilai dengan rentang asumsi atau interval kepercayaan. Kurangnya analisis ini berarti bahwa kekuatan kesimpulan yang diambil dari rasio efektivitas biaya tetap tidak pasti. Terakhir, penyajian dan pembahasan hasil penelitian tidak secara komprehensif mencakup semua isu yang relevan bagi pengguna. Kesimpulan analisis ini didasarkan pada rasio efektivitas biaya rata-rata saja untuk obat herbal. Namun interpretasi rasio ini terkesan mekanis tanpa pembahasan yang mendalam tentang implikasinya terhadap praktik klinis atau hasil bagi pasien. Penelitian ini juga tidak membandingkan hasilnya dengan penelitian lain yang membahas pertanyaan serupa. Akibatnya, perbedaan dalam metodologi penelitian tidak diperhitungkan. Hal ini membatasi pemahaman kontekstual terhadap temuan ini. Kemudian penelitian ini hanya menyebutkan secara singkat perlunya penelitian lebih lanjut untuk menggeneralisasi hasilnya ke pengaturan dan kelompok pasien lain. Namun diskusi dalam mengenai generasi temuan tidak disajikan juga. Penelitian ini tidak secara memadai membahas faktor penting lainnya dalam proses pengambilan keputusan, seperti distribusi biaya dan konsekuensi atau isu etika yang relevan terkait penggunaan obat herbal untuk menangani idiopathic short stature. Tidak ada diskusi tentang implementasi program yang disukai, termasuk kelayakan adopsi pengobatan herbal dengan mempertimbangkan keterbatasan finansial atau lainnya. Penelitian ini juga tidak menyebutkan apakah sumber daya yang dihemat dapat dialihkan untuk program lain yang bermanfaat. Mungkin sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.